kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi gitu. kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Oke. Terima kasih. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita ini akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor. Itu kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini? Bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu tentang persoalan-persoalan rakyatnya? Berapa jumlah kemiskinan? Bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran? Kayak begitu tuh penting loh. Semua partai diborong oleh kekuasaan yang bernama Kim Plus ya, dengan operator utamanya sekarang Dasko. Maka ya mau diapain lagi? Nah sekarang pertahanan dari semua ini hanyalah tinggal PDIP sama PKS. PDIP sudah pasti ditinggalkan oleh kekuasaan istana karena Jokowi tidak menginginkannya. Sekarang PKS gimana? Apakah PKS lebih tergiur dengan tawaran menjadi bagian dari kabinet? Karena begini saudara sekalian, yang paling gampang adalah ya, PKS mau dicabut dari Anies asal dia jadi wagub di sana. Bisa jadi dia ambil wagub di sana. Tetapi masalah kita itu adalah masalah etika, masalah value, masalah nilai. Ya kan? Padahal kalau seandainya dia ambil Anies di sini, kan menang juga pastinya. Ya kan? Dan justru kalau seandainya harus melawan kecurangan, lah itulah namanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itulah surganya, itulah pahalanya, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil satu video yang menarik ya, terkait dengan ini ada pernyataan kader PDIP, katanya PDIP jalin komunikasi dengan Anies. Apa nggak terlambat bro? Memang PDIP selalu ya terlambat ya, kemudian lama, semua tergantung Bu Mega dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini pun baru pengakuan dari Ciko Hakim, salah satu kadernya. Tapi kita bacakan sebagaimana diberitakan oleh detik.com. Kalau misalnya semua partai itu diambil masuk dalam Kim Plus, ya nggak ada slot lagi. Maka Ridwan Kamil Kaisang melawan calon independen kan, gitu. Gitu. PDIP akui jalin komunikasi dengan Anies yang terancam ditinggal PKS. Jakarta ya. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengaku membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan karena tenggat waktu yang diberikan mencari tiket maju di Pilgub Jakarta sudah habis. Merespons itu, PDIP kini mengakui ada komunikasi yang terjalin dengan Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan oleh jubir di PDIP Ciko Hakim. Dia mulanya menyatakan PDIP sebetulnya masih menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Namun menurutnya kini pihaknya juga mulai menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Sampai hari ini tentu kita belum ada kerjasama politik yang definitif juga. Tapi dari saat yang bersamaan kami terus jalin komunikasi dengan semua partai politik. Sementara memang di awal kami komunikasi dengan PKB, tapi juga ada komunikasi dengan Mas Anies, kata Ciko saat dihubungi Kamis. Dia berpikir PKB dulu mau sama PDIP karena PDIP berkuasa. Begitu PDIP nggak berkuasa ya mana mau lagi PKB. Ciko lantas menjelaskan maksud PDIP menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Dia menyebut pihaknya tidak ingin ada paslon yang melawan kotak kosong di Jakarta. Tidak akan terjadi bro. Lawan calon independen nanti. Tentu ini juga bisa menjadi opsi dan harapan kami tentu untuk Jakarta tidak akan ada paslon yang bertarung melawan kotak kosong. Apalagi paslon yang dimaksud adalah paslon yang dalam hasil survei terakhir bukanlah kandidat yang berada di urutan 1 ataupun 2. Kalau kita lihat di urutan 1 dan 2 adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Kemudian terpaut agak jauh di bawahnya adalah Ridwan Kamil, ucap dia. Karena itulah dia menyebut PDIP akan mengupayakan agar tokoh-tokoh yang berada di posisi teratas dalam berbagai survei bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Gimana caranya? Harapan kami juga tentu seperti harapan masyarakat yang tercermin dari hasil survei bahwa tokoh-tokoh yang menempati posisi teratas dalam survei bisa bertarung untuk memperjuangkan gagasan masing-masing dan membiarkan rakyat untuk memilih sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat imbuhnya. Lebih lanjut, Ciko juga membeberkan PDIP belum memutuskan secara resmi siapa yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Namun, menurutnya sejauh ini sudah ada sejumlah nama yang mulai mengerucut, yaitu Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, kader PDIP yang juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, kader PDIP Rano Karno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi hingga kader PDIP Charles Honoris. Untuk Jakarta sampai hari ini kami belum memutuskan secara definitif siapa yang akan kami usung, tapi kami sedang mengupayakan agar kami dapat mengusung kader kami baik sebagai cawagup ataupun cagup di DKI Jakarta, ini jelasnya. Pernyataan PKS, diketahui PKS kini membuka opsi meninggalkan Anies karena tenggat waktu deklarasi Anies Sohibul 40 hari telah habis. PKS akan mencari opsi lain dengan bergabung ke KIM. Opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS, kata jubir PKS Muhammad Khalid dalam keterangannya Rabu. Hingga saat ini masih ada 2 opsi yang tersedia. Opsi pertama dan menjadi prioritas kami adalah memastikan pasangan aman berlayar. Opsi kedua membuka opsi lain jika pasangan aman tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi, imbu Khalid. Namun PKS memberikan syarat kadernya harus maju dalam Pilgub Jakarta jika gabung ke KIM. Di kedua opsi di atas, PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagup atau cawagup, insya Allah ucapnya. Nggak usah ngomong insya Allah lagi dah. Ya saudara sekalian, ya begitulah ya. Coba mau diapain lagi coba ya. Jadi masing-masing partai itu ya akhirnya hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi ya kalau dia berpikir tentang partai lain kan nggak mungkin. Tapi berpikirlah kepada keinginan masyarakat ya. Keinginan masyarakat Jakarta ya menginginkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Itu tercermin dari tidak hanya survei. Kalau survei itu bisa direkayasa, tapi top of mind. Jadi kalau top of mind itu jauh lebih luar biasa. Jadi ketika mereka tidak dijelaskan langsung top of mind. Nah top of mind itulah yang Anies kemudian unggul menurut indikator politik. Karena jarang yang top of mind itu kan. Ya. Nah tetapi masalahnya adalah kalau misalnya semua partai diborong oleh kekuasaan yang bernama Kim Plus ya, dengan operator utamanya sekarang Dasko, maka ya mau diapain lagi? Nah sekarang pertahanan dari semua ini hanyalah tinggal
PDIP sama PKS. PDIP sudah pasti ditinggalkan oleh kekuasaan istana karena Jokowi tidak menginginkannya. Sekarang PKS gimana? Apakah PKS lebih tergiur dengan tawaran menjadi bagian dari kabinet? Karena begini saudara sekalian, yang paling gampang adalah ya, PKS mau dicabut dari Anies asal dia jadi wagub di sana. Bisa jadi dia ambil wagub di sana. Tetapi masalah kita itu adalah masalah etika, masalah value, masalah nilai. Ya kan? Padahal kalau seandainya dia ambil Anies di sini, kan menang juga pastinya. Ya kan? Dan justru kalau seandainya harus melawan kecurangan, lah itulah namanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itulah surganya, itulah pahalanya, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita pengen enaknya saja, ya sudah. Berat kalau kita pengen enaknya saja ya. Pengen enaknya saja berat. Ya. Gitu. Karena itulah menurut saya ya pilihannya harus pilihan yang idealis. Saya sih tidak masalah, tidak harus Anies. Tapi Anda tidak menciptakan sebuah apa istilahnya, sebuah kompetisi yang tidak fair. Lagian aneh kalau tidak mencalonkan Anies ketika elektabilitasnya paling tinggi, kan begitu. Jadi kalau misalnya 3 calon, di situ ada Ridwan Kamil, oke, di sini ada Dharma Pongrekun, oke, di sini ada Anies Baswedan, kan jauh lebih baik. Tapi kalau RK berhadapan dengan Dharma Pongrekun udah pasti. Dharma Pongrekun hanya sekedar digunakan sebagai pemanis agar tidak melawan kotak kosong, kan begitu. Itu soalnya ya. Jadi mau diapakan lagi. Tapi jangan lupa nonton nonton Eros Jarot. Katanya Jokowi, ini menurut Eros ya, kader PDIP senior yang juga pernah jadi litbang PDI dan pendiri PDIP, yang namanya Jokowi tidak pandai, pintar. Kalau orang pintar itu pasti hasilnya positif. Jadi apa? Licik katanya, I don't know exactly ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Coba kita baca komentar sobat RH sekalian. Anies berpasangan dengan Thomas Lembong lah. Berpasangan sama PKS saja belum ada yang mau ikut ya. Ahok harus disingkirkan dari PDIP karena dia adalah penghasut para petinggi dan kader PDIP untuk jadi anti mengusung Anies. Kelihatan banget dendamnya Ahok ke Anies dan dari pernyataannya ketika diwawancarai. Ya saya juga heran ya. Ya tapi nggak terserah dia lah. Kalau saya lihat, kalau seandainya kan Megawati yang memutuskan, ya itulah kalau partai itu tidak ada demokrasi internalnya ya, semua diserahkan kepada ketua umumnya, ya sudah kita tunggu saja Megawati mau apa ya. Oke, kemudian apa susahnya PDI koalisi PKB usung Anies pasti menang? Susah bagi PKB. Tapi kan PKB sama PDI sering bergabung. Iya bergabung 10 tahun terakhir karena PDIP pemenang. Ketika PDIP bukan pemenang atau bukan lagi yang pihak yang determinan berkuasa, ya nggak mau. Kita harus baca sejarah. Dulu PKB gabung sama Demokrat juga gitu loh. Iya kan? PKB gabung sama Demokrat. Caimin Menteri Tenaga Kerja. PKB gabung sama PDIP. Kemudian Hanif Dahiri Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauzia Menteri Tenaga Kerja, kan sederhana. Kan yang diajak gabung itu adalah penguasa. Begitu tidak berkuasa lagi, nggak mau dia gabung. Karena lebih tertarik untuk mempertahankan kursi leadershipnya, kepemimpinan PKB yang mulai di utak-atik NU plus tawaran menteri di kabinet Prabowo. Kan sederhana. Jadi apakah itu langkah politik yang baik, yang hebat? Ya, kalau kita hitung kalau kita mengenyampingkan soal value, moralitas, rasa terima kasih dan lain sebagainya, ya begitulah politik. Ya, politik pragmatis itu selalu mendapatkan tempat
Jadi ada partai yang in between terus. Ketika PKB menjadi wakilnya Anies misalnya, ya karena threshold tidak memungkinkan, ya udah dia mau, lo mau atau enggak? Karena ini partai yang fleksibel. Mau kutub utara boleh, kutub selatan boleh, gitu. Kan begitu. Mau yang politik otoriter boleh, politik demokratis boleh, yang politik value boleh, yang tidak punya nilai juga boleh. Kan kalau seandainya nanti misalnya PKB gabung dengan kekuasaan, Kim Plus, toh dia juga tidak menyetorkan wakilnya. Dengan Anies tidak menyetorkan wakilnya juga. Tapi kemarin berjasa, ya itulah kalau kita menghitung politik nilai. Tapi kalau kita menghitung politik kepentingan, ya udahlah. Lebih enak menyambut Kaisang yang bersarung, ya kan, daripada Anies Baswedan yang lebih fasih mengucapkan ayat-ayat Tuhan, kan begitu. Oke, jadi ya mau diapain lagi lah, ya. Jadi partai-partai non penguasa hanya harusnya bersatu dan kuat, jangan lembek. Kalau lembek hanya dipermainkan partai penguasa. Ingat loh, bukan begitu. Mereka pengen berkuasa juga, ya kan. Assalamualaikum Bang RH, semoga Indonesia bisa punya pemimpin yang cerdas dan amanah. Amin, amin, kita aminkan. Kalau bisa partai-partai jadi 2 aja kayak di Amerika, yang kalah oposisi jangan rangkul-merangkul. Enggak juga, di Amerika banyak partainya bro, cuman yang dominan memang 2. Bang, kenapa di pilkada kok boleh ada calon tunggal sedangkan pilpres tidak? Di pilpres memungkinkan calon tunggal tetapi dibuka pendaftarannya terus ya. Nggak mungkin bro pasangan Anies Thomas Lembong. Anies akan dipasangkan dengan kader PKB sebab Nasdem nggak ada tawar politik, yang penting Anies maju, kata Nasdem. Apa maksudnya ini? Cukup tahu PKS, nggak usah pilih PKS lagi ya. Ya Nasdem bilang suruh cari wakilnya, tapi kan sebelum ada tawaran ya. Susah lah kalau Pak Lurah belum pulang ya. Selamat jalan PKS dan PKB. Kotak kosong isi boneka. Kalau PDIP maksa mengusung Ahok baik sebagai cagup cawagup, maka saya akan pilih Ridwan Kamil karena syariat Islam tentang di atas segala-galanya. PKS maksain Sohibul padahal PKB maunya juga wakilnya dari PDIP. Ya wajar lah kalau dia pengen Sohibul. Gini, orang itu ya suruh berkorban buat Anies, ya nggak mau dia. Tapi Anies bakal menang. Ya, Ridwan Kamil juga bakal menang kalau nggak ada Anies. Ya udahlah, kan itulah pragmatisme politik namanya kan. Bahkan kemenangan Ridwan Kamil itu bisa dijamin. Anies belum tentu menang karena bisa jadi nanti dipaksa lagi dengan gentong babi dan lain sebagainya. Jadi dalam pikiran PKS, PKB, Nasdem itu begitu. Mau diapain coba? Dia bilang ngapain kita berkorban buat Anies kan? Tapi Anies diinginkan warga Jakarta ya. Ridwan Kamil juga akan diterima juga. Toh orang juga akan pragmatis sifatnya, ya kan? Prabowo saja yang sama Gibran banyak yang memuja katanya 58%. Jokowi yang bermasalah 80% katanya approval ratingnya. Itu yang bermasalah kan orang yang mengkritik aja. Ya itulah. Ya mau diapain lagi coba? Karena itu kita hanya berharap dan mengimbau bahwa PKS tidak berubah. Tapi kalau akhirnya PKS berubah ya mau diapain lagi. Kita berharap bahwa PDIP mau mencalonkan Anies ya dan gabung sama PKS. Kalau tidak ya sudah mau diapain lagi. Toh kita juga cuma rakyat biasa. Cuma sebagai pengamat, sebagai influencer ya kita ingin yang benar-benar yang baik-baik saja. A fair competition ya. Kemudian apa lagi ya? Anies pilihan terbaik dari semua calon yang ada. Insya Allah PKS dan PDIP menjadi kenyataan. Amin. Ya kita aminkan saja. Itu saja saudara sekalian. Dan jangan lupa ya. Sebentar lagi ikuti Eros Jarot ya. Bagian terakhir ini bagian yang paling menarik. Jokowi tidak pandai tapi licik. I don't know exactly maksudnya apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.
Sebetulnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Udah bilang bahwasanya licik mungkin ya gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu. Kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh. Banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya, Langsung lembek. langsung bukannya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden ini begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut, jangan juga ya. Contohnya Pak Jokowi minta maaf. Ya. Oh kalau saya pribadi saya maafin kok, saya maafin. Tapi, nah dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil, kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emangnya siapa saya?